Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat siang, dan salam sehat bagi kita semua. Yang terhormat Pak Agus sebagai dosen pengampu mata kuliah Etika Bisnis dan Profesi, serta teman-teman audiens yang berbahagia. Pada siang hari ini, kami yang merupakan mahasiswa program studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN Veteran Jakarta akan memaparkan materi yang berjudul Teori, Prinsip, dan Penggolongan Etika Bisnis. Next slide. Sebelumnya, perkenalkan, kami kelompok 2 terdiri dari Alda Chandra dengan NLP 060, Alexandra Putri dengan NLP 064, dan Al-Fatih Hoya dengan NLP 215. Dan berikut dosen pengampu kami, Pak Agus Kusmana, SEMM. Next slide. Baik, untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Hoyan. Kepada Hoyan dipersilakan. Untuk yang pertama ada latar belakang. Latar belakang ini menjelaskan kegiatan bisnis yang makin merebak telah menimbulkan tantangan baru dalam prospek ekonomi global. Tantangan tersebut yaitu dengan adanya tuntutan praktik bisnis secara baik dan etis. Namun, belakangan ini, masalah etika bisnis makin ramai bermunculan di berbagai belahan dunia. Di tengah zaman yang dipenuhi beragamnya tuntutan, kebutuhan, kecenderungan perusahaan untuk mendahulukan kepentingan bisnisnya pun sulit dihindari. Maka dari itu, banyaknya kebutuhan perusahaan yang tingginya tuntutan konsumen, terdapat faktor-faktor yang dapat menyebabkan perusahaan mengabaikan etika dalam berbisnis. Selanjutnya, pada dasarnya prinsip moralitas di sini berguna untuk membatasi aktivitas bisnis. Namun, ada pun pihak yang memandang bisnis sebagai aktivitas ekonomi dengan tujuan hanya sekadar mengejar keuntungan. Maka dari itu, timbul anggapan bahwa cara apapun boleh dilakukan demi meraih tujuan tersebut. Konsekuensinya adalah moralitas dikorbankan untuk meraih keuntungan semata. Nah, kemunculan permasalahan terkait etika bisnis tersebut dapat mengakibatkan ancaman bagi keberlangsungan perusahaan. Oleh sebab itu, pentingnya bagi perusahaan untuk mampu menerapkan etika bisnis dengan baik. Selanjutnya akan dibahas oleh Alda. Baik, selanjutnya adalah pembahasan. Saya akan menjelaskan teori etika bisnis. Next slide. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai teori etika bisnis. Jadi etika bisnis itu berperan sebagai pengetahuan terkait pengaplikasian tata cara ideal dalam menjalankan suatu bisnis. Pada penerapannya, etika bisnis juga memperhatikan norma dan moralitas yang berlaku secara universal, ekonomi, dan sosial. Adapun berbagai macam teori etika bisnis yang perlu dipahami. Yang pertama adalah teori keutamaan. Teori ini menekankan keutamaan memandang sikap seseorang sebagai suatu keseluruhan. Dengan kata lain, teori ini tidak menyoroti perbuatan orang lain semata, tetapi keseluruhan orang itu sebagai pelaku moral. Yang kedua adalah teori hak atau right. Prinsip konsep teori ini adalah kebebasan atau liberty, dan perbuatan etis harus didasarkan oleh hak moral individu, yaitu kebebasan memilih yang tidak dapat ditawar. Adapun penerapan kegiatan bisnis dari teori hak ini adalah keputusan perusahaan tidak melanggar hak seseorang. Next slide. Kemudian ada teori keadilan distribusi. Prinsip konsep teori ini adalah keadilan atau fairness, dan perwujudan konsep yaitu perbuatan dianggap etis atau baik jika menjunjung keadilan distribusi barang dan jasa. Adapun konsep ini berfokus pada metode distribusi, serta menurut teori keadilan distribusi ini, kerjasama masyarakat dapat ditingkatkan dengan hasil dari distribusi yang sesuai kebutuhan, usaha, dan jasa. Next slide. Berikutnya, teori hukum abadi atau eternal law, yaitu menekankan perbuatan etis harus berdasarkan ajaran kitab suci dan alam. Akan tetapi, muncul pertentangan yang disebabkan oleh agama yang menganjurkan untuk meninggalkan hal-hal duniawi dan hanya melakukan kegiatan spiritual dengan meditasi untuk meraih kesempurnaan sebagai manusia. Next slide. Ada teori personal libertarianism yang menekankan perbuatan etis berdasarkan kesamaan kesempatan dalam mengetahui pilihan untuk kemakmuran. Jadi kita harus meyakini moralitas
akan berkembang seiring kebebasan individu yang dimaksimalkan. Berikutnya ada teori existentialism, yaitu berprinsip standar perilaku tidak dapat dirasionalisasikan. Setiap orang dapat memilih prinsip etika yang disukai karena manusia bebas menentukan keinginannya. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Oke, baik. Selanjutnya di sini saya akan menerangkan tentang prinsip dalam etika bisnis itu sendiri. Nah, di dalam etika bisnis terdapat prinsip-prinsip nih yang digunakan oleh perusahaan sebagai pedoman untuk memberikan tolak ukur kepada perusahaan terkait etika sebagai standar kerja perusahaan. Prinsip-prinsip yang berlaku dalam kegiatan bisnis ini tidak dapat dipisahkan nih dari kehidupan sehari-hari. Next. Nah, seperti yang bisa kita lihat di sini, prinsip etika bisnis itu ada banyak ya. Yang pertama di sini ada prinsip otonomi, yang dimana prinsip otonomi itu adalah sikap dan kemampuan manusia untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan pengetahuan tentang pikirannya sendiri dan dianggap baik untuk dilakukan. Dan prinsip otonomi ini juga dapat menumbuhkan inovasi, mendorong kreativitas, dan juga meningkatkan produktivitas. Yang selanjutnya ada prinsip kejujuran, yang dimana tanpa prinsip ini, bisnis itu tidak akan bertahan lama dan sukses jika tidak didasarkan pada kejujuran. Nah, selama kejujuran tidak ditanamkan dalam sebuah perusahaan, sulit untuk membangun hubungan eksternal berdasarkan kejujuran. Next. Nah, yang selanjutnya di sini ada prinsip keadilan yang dimana mengharuskan setiap orang untuk diperlakukan sama secara adil dan bertanggung jawab. Keadilan mensyaratkan bahwa setiap pelaku bisnis perlu diperlakukan sesuai dengan haknya masing-masing, serta hak dan kepentingan pihak manapun tidak boleh dirugikan. Selanjutnya, di sini juga ada prinsip saling menguntungkan, yang dimana prinsip ini merupakan persyaratan nih untuk menjalankan bisnis dengan cara yang menguntungkan semua pihak yang terlibat di dalamnya. Nah, oleh karena itu, prinsip ini mengharuskan persaingan perusahaan untuk menciptakan situasi yang saling menguntungkan. Next. Nah, yang terakhir di sini ada prinsip integritas moral, yang dimana prinsip integritas moral ini dihayati nih selaku tuntutan internal dalam diri pelakon bisnis, supaya melaksanakan bisnis dengan senantiasa melindungi nama pelaku usaha dan juga perusahaannya. Untuk next slide akan dijelaskan oleh rekan saya, Royan. Oke, untuk selanjutnya ada penggolongan etika bisnis. Di penggolongan etika bisnis digolongkan menjadi 9 jenis. Yang pertama ada etika deskriptif. Etika ini menjelaskan sebagaimana objek yang dinilai adalah sikap dan perilaku yang bersifat membudaya. Dan etika ini mendasarkan pada nilai dan pola perilaku manusia yang sebagaimana adanya tercermin pada situasi dan kondisi yang telah membudaya di masyarakat secara turun-menurun. Yang kedua ada etika normatif. Etika ini menekankan sikap dan perilaku yang harus sesuai dengan norma dan moralitas. Dan etika ini mengandung tuntutan yang berperan sebagai acuan bagi masyarakat umum atau semua pihak dalam menjalankan kehidupannya. Selanjutnya ada etika deontologi. Pada etika ini menekankan kewajiban manusia untuk bertindak dengan baik. Tindakan-tindakan itu bernilai pada moral yang dilaksanakan terlepas dari tujuan atau akibat tindakan itu. Nah, konsep dari etika deontologi ini adalah tugas untuk kemanusiaan dan kesejahteraan bersama yang diwujudkan dengan cara perbuatan dianggap baik jika bersesuai dengan kewajiban. Selanjutnya ada etika teologi. Etika teologi menilai hal berdasarkan tujuan yang menimbulkan suatu tindakan atau berdasarkan akibat yang ditimbulkan dari tindakan itu. Konsep etika teologi ini adalah perbuatan dianggap baik jika tujuan atau akibat tindakan itu bermanfaat, yang mana bersifat situasional dan tujuan dan akibat dari suatu tindakan bergantung dengan situasi. Selanjutnya ada egoisme. Etika yang baik hanya menurut pelaku saja, tetapi tindakan tersebut belum tentu dipandang baik oleh orang lain. Hal ini mengacu pada maksimalisasi kepentingan seseorang yang dilakukan sesuai dengan keinginan individu yang bersangkutan.
Selanjutnya ada etika utilitarianisme. Etika ini menjelaskan yaitu menilai hal berdasarkan manfaat terbesar sebagai hasil akhir bagi banyak pihak yang terlibat. Nah, konsep dari etika ini adalah manfaat sebagai indikator penilaian tindakan secara moral. Perwujudannya yaitu dengan perbuatan dianggap baik jika bermanfaat bagi banyak orang. Selanjutnya ada etika relativisme. Etika ini mengandung perbedaan kepentingan antara kelompok parsial dengan kelompok universal atau global. Nah, etika ini dinilai baik buruknya suatu perbuatan tergantung dari situasinya, yaitu relatif sendiri. Nah, didasarkan oleh pemikiran tidak adanya kriteria universal yang berperan sebagai penentu perbuatan etis. Selanjutnya ada etika hedonisme. Etika ini menyatakan bahwa manusia memiliki dorongan untuk mencari kenikmatan, kegembiraan, atau kesenangan. Etika hedonisme yaitu menekankan sesuatu yang manusiawi. Yang ketujuh ada etika evolusionisme. Etika ini merupakan hasil dari suatu evolusi yang mana manusia hanya mampu mengenal suatu gejala-gejala yang di belakangnya terdapat suatu dasar absolut. Akan tetapi, manusia tidak mampu mengenal dasar absolut tersebut. Dengan demikian, suatu etika yang berkembang di suatu tempat merupakan suatu evolusi pada tempat tersebut. Nah, yang kedelapan ada etika pragmatisme. Etika pragmatisme adalah aliran filsafat yang berprinsip bahwa pengetahuan dicari bukan sekadar untuk tahu demi tahu, melainkan untuk mengerti dan dipahami oleh masyarakat dan dunia. Etika ini menekankan suatu tindakan katakan baik jika mudah, cepat, dan berguna bagi kemajuan hidup. Nah, yang kesembilan ada etika situasionisme. Etika ini mempertimbangkan keadaan khusus sebagai sesuatu kesatuan dari masing-masing situasi dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip dasar sebagai pedoman. Nah, tidak ada kebenaran dan kesalahan yang bersifat mutlak karena semua tergantung dari kondisi saat itu. Nah, di sini ada contoh kasus etika bisnis. Untuk yang pertama, ada perusahaan sektor jasa dan yang kedua ada perusahaan sektor real. Untuk kasus perusahaan sektor jasa adalah yaitu PT Garuda terbukti telah melakukan tindakan pidana korupsi dengan pengadaan dan penyewaan pesawat milik perusahaan tersebut. Berita Indonesia juga terduga memanipulasi data dalam laporan penggunaan bahan bakar pesawat. Meskipun total kerugian sementara telah mencapai 3,6 triliun rupiah, kasus ini belum kunjung dilanjutkan ke tahap penetapan tersangka. Fakta bahwa tim penyidik Kejaksaan Agung telah mengumpulkan bukti yang cukup menimbulkan kejanggalan terhadap belum diangkatnya kasus PT Garuda Indonesia ke tahap penyidikan. Dengan adanya pengadaan dan sewa tersebut, PT Garuda Indonesia menimbulkan kerugian besar bagi negara. Di satu sisi, salah satu perusahaan naungan BUMN itu menguntungkan pihak lessor atau penyedia jasa sewa. Nah, solusi dari permasalahan kasus ini yaitu kasus korupsi PT Garuda Indonesia ini harus ditindaklanjuti, mengingat hingga kini masih banyak isu korupsi yang terus datang dari PT Garuda Indonesia. Oleh karena itu, lembaga hukum di Indonesia harus mampu jujur dalam menegakkan keadilan tanpa adanya gangguan dari pihak lain. Selain itu, Komisi Pemberantasan Korupsi seharusnya mampu mengulik kasus ini lebih dalam tanpa mengalami hambatan. KPK diharapkan bersikap lebih terbuka, netral kepada publik sehingga spekulasi tanpa dasar tidak beredaran di masyarakat. Untuk SDM PT Garuda Indonesia sendiri diharapkan mampu bekerja dengan penuh tanggung jawab agar kejadian tersebut tidak terulang lagi. Pada kenyataannya PT Garuda Indonesia bukan kekurangan tenaga kerja profesional, yaitu melainkan kekurangan SDM yang jujur. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Alexa. Oke, baik, terima kasih. Untuk selanjutnya di sini saya akan membacakan kasus dari perusahaan sektor real, yang dimana salah satu iklan yang diunggah dalam postingan Facebook produk deodoran Nivea pada tahun 2017 menuai banyak kecaman dari publik.
Hal ini disebabkan oleh adanya slogan pada iklan tersebut yang berjudul White is Purity, atau yang artinya adalah putih adalah kemurnian. Nah, slogan ini ditujukan kepada pengguna produk deodoran Nivea yang berada di kawasan Timur Tengah. Akan tetapi iklan ini langsung dikecam karena dinilai adanya diskriminasi antar warna kulit atau rasisme yang beragam di berbagai belahan dunia. Next. Nah, kasus ini tidak hanya ramai di Facebook, publik juga menunjukkan rasa kekecewaan mereka terhadap iklan produk Nivea di media sosial lainnya, seperti di Twitter misalnya. Di Twitter banyak sekali cuitan yang ditujukan kepada pihak manajemen Nivea yang menyatakan iklan tersebut sudah melewati batasan etika, yaitu mengandung unsur rasisme. Bahkan salah satu warganet yang bernama September Anderson mengatakan, Nivea menambah daftar perusahaan yang tidak akan mendapatkan uang saya karena sangat rasis dalam cuitannya. Nah, menanggapi kasus ini, pihak manajemen Nivea sendiri langsung menarik iklan tersebut nih dari peredaran. Salah satu juru bicara perusahaan Nivea juga telah mengutarakan permintaan maaf secara resmi. Selain itu, pihak Nivea juga berjanji tidak akan lalai mengulangi kesalahan yang sama. Next. Oke, baik. Selanjutnya di sini ada solusi dari permasalahan kasus tersebut gitu ya. Tindakan rasisme yang dilakukan Nivea melalui iklan tersebut semestinya dapat dijerat dengan pasal pidana diskriminasi ras dan juga etnis. Berdasarkan pasal 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis, Nivea telah memperlakukan pembedaan berdasarkan pada ras dan etnis yang mengakibatkan pengurangan pengakuan hak asasi manusia di bidang ekonomi. Hukuman pelaku diskriminatif tersebut tercantum pada pasal 15, yaitu pidana penjara paling lama 1 tahun dan atau denda paling banyak 100 juta rupiah. Oleh sebab itu, perusahaan Nivea seharusnya memasarkan produknya dengan memperhatikan penilaian etis secara mendetail dan menyeluruh. Selain telah melanggar undang-undang tentang diskriminasi ras dan juga etnis yang berlaku, Nivea juga telah mengecewakan para konsumennya. Pandangan-pandangan negatif tersebut berdampak pada nama baik perusahaan yang penting dalam keberlangsungan bisnis. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Alda. Terima kasih. Selanjutnya saya akan memaparkan topik terakhir, yaitu penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Next slide. Oke, ada kesimpulan. Di lingkup prospek ekonomi global, setiap entitas usaha dituntut untuk mengedepankan praktik bisnis yang disertai aspek moralitas. Pada dasarnya, prinsip moralitas tersebut berguna untuk membatasi aktivitas bisnis. Kegiatan bisnis harus dijalankan berkesesuaian dengan prinsip etika agar mampu memajukan perusahaan tersebut. Untuk mendalami pemahaman terkait etika bisnis, terdapat berbagai hal yang perlu diketahui. Di antaranya yaitu teori, prinsip, dan penggolongan dari etika bisnis. Teori etika bisnis terdiri dari teori keutamaan, teori hak, teori keadilan distribusi, teori hukum abadi, teori personal liberalism, dan teori eksistensialisme. Selain itu, perusahaan juga harus menjalankan prinsip-prinsip etika bisnis seperti prinsip otonomi, prinsip kejujuran, prinsip keadilan, prinsip saling menguntungkan, dan prinsip integritas moral. Sementara itu, penggolongan etika bisnis mencakup etika deskriptif, etika normatif, etika deontologi, etika teleologi, dan etika relativisme, etika hedonisme, etika evolusionisme, etika pragmatisme, dan etika situasionisme. Next slide. Saran. Baik perusahaan sektor real maupun sektor jasa sudah sepantasnya untuk menjalankan prinsip etika dalam berbisnis. Jika etika bisnis tidak diterapkan, maka pandangan negatif dari masyarakat akan ramai bermunculan menyerang perusahaan tersebut. Penolakan publik akan memperburuk nama baik sekaligus mengancam keberlangsungan bisnis perusahaan tersebut. Oleh sebab itu, tiap perusahaan diharapkan dapat mengoperasikan bisnisnya dengan etis. Next slide. Sekian presentasi kelompok kami. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.